ibu-ibu semuanya yang kami hormati, tanpa mengurangi rasa hormat, saya tidak bisa menyebut satu persatu karena itu pakai masker semua, jadi nanti saya sabut ya. Ibu-ibu sekalian, ini kesempatan yang sangat luar biasa sekali. Terima kasih sekali di sebutan Samsul Marga. Sekolah ya tadi konsulen keluarga. Tadi Bu Dewi membahas soal membangun keluarga dengan kebahagiaan yang tidak hanya bermateri, tapi juga kebahagiaan rohani. Ini kita hari ini kita punya tantangan yang hebat sekali. Ini agak serius jadinya ya Bu ya. Jadi umat manusia secara umum itu hari ini sedang mengalami perubahan besar sekali. Saya bilang ini revolusi sebetulnya, tapi tidak terasa. Jadi sebetulnya ya terasa, cuma karena kita ini masuk saja mengalir gitu. Jadi nggak terasa kita ini sudah berubah sekali cara hidup kita ya. Kalau yang simpel sederhana begini, saya mungkin ibu-ibu ini saya yakin ini ngalami. Dulu zaman simbah kita, simbah saya, simbah ibu-ibu ini, itu kalau buat rumah mesti besar-besar sekali, ruangannya gede, nggak ada kamar pribadinya tuh Bu. Ya, nggak ada kan? Itu kalau anak kita, cucu kita ini datang ke rumah simbah itu terus pikirnya, ini simbah ini kalau tidur gimana, dulu putranya 9 orang kamare, ya kan? Itu menggambarkan betapa zaman dulu itu hidup itu kolektif, hidup rukun. Mangan ramangan cenderung kumpul. Nah kemudian makin makmur ternyata dalam hidup makin dekat dengan industri. Kalau dulu kan pertanian hidup rukun. Sebelumnya dulu para orang-orang zaman dulu itu kalau buat rumah itu kolektif, kadang-kadang satu suku, tak kampung itu rumahnya numpuk satu tempat di pinggir gunung apa di atas gunung, jadi satu. Kenapa? Karena dulu ada serangan binatang buas, ada serangan suku lain gitu kan, jadi mengalami perubahan-perubahan. Nah kemudian setelah mengalami industrialisasi, orang itu makin individualis. Terus kalau buat rumah, kamar-kamarnya banyak. Satu kamar untuk orang tua, satu kamar anak laki, satu kamar anak perempuan. Lama-lama tambah makmur juga, tambah individualis. Anak per anak satu kamar. Nah, hari ini itu lebih individualis lagi Bu. Dengan cara apa? Setiap orang sekarang ini sibuk dengan dirinya sendiri-sendiri. Bahkan kita ngumpul begini, ibu-ibu ini tindak tadi dari rumah jam berapa Bu? Jam 9. Tandanya berapa lama? Sejak jam 8 siap-siap kan? Sarapan. Pokoknya jam 8 siap-siap, bahkan mungkin ada yang lebih pagi kalau di rumah punya. Terus naik kendaraan sampai sini. Usahanya serius banget kan? Bisa 2 jam lebih loh untuk tindak sini, rawuh sini nih usahanya. Sampai sini nanti akrab-akraban, salam-salaman, mas, seneng-seneng gitu kan, berapa menit Bu? Paling banter kan 10 menit toh. Setelah itu ibu-ibu sibuk apa? Buka HP. Lo kalau mau buka HP di sini ngapain 2 jam siap-siap ke sini? Udah di rumah aja diam-diam, jadi mager, malas gerak, duduk-duduk di kursi, HP-an seharian gitu kan. Tapi itu perilaku hari ini Bu. Ibu-ibu nggak sendirian tuh, seluruh orang umat manusia itu sekarang begitu. Artinya Bu, kita ini walaupun ngumpul-ngumpul, hati kita ini sendiri-sendiri loh. Lo bayangkan kalau itu suami istri,
Ya, kalau suami istri asiknya cuma 5 menit, setelah itu istrinya buka WA DW, suami buka YouTube DW, ya kan Bu? Terus yang dibuka apa? Ya, alhamdulillah pengajian. Kan ngaji bareng lebih baik. Pak, ayo ngaji bareng nih, satu HP untuk satu keluarga gitu kan? Pak, enggak. Kalau ini yang tindak sini kan HP-nya masih satu orang satu, ya kan? Kalau kemarin saya ketemu Kak Penyuluh keluarga sejahtera itu HP satu itu untuk satu keluarga karena memang kondisinya. Ya. Jadi tapi itu trennya begitu, itu sudah menjadi gaya hidup ibu-ibu. Jangan khawatir ini ibu-ibu nggak sendirian, ini saya nggak nyindir orang ke orang. Ini seluruh orang manusia sekarang begitu trennya. Nah, artinya Bu, keluarga itu sekarang punya tantangan baru. Tantangan di mana anggotanya itu lebih disibukkan dengan urusan HP. Ngobrol sama HP itu urusan apa tuh? Alumni SD, alumni SMP, alumni SMA, kuliah, RT, grup RW, grup PKK, Gasawisma, dodolan, terus penyuluhan ini, majelis taklim. Nah, bagus sekali. Jadi grup WA-nya bisa berapa puluh Bu? Nah, 60. Yang dibuka berapa Bu? Coba kalau satu grup itu 5 menit baca, kali 60, 300 menit, 6 jam sehari. 6 jam itu dipakai interaksi dengan siapa Bang? Dengan orang lain semua yang jauh. Padahal sebetulnya isinya kan yang gitu-gitu juga. Grup SMA itu kan ya isinya dari setahun 2 tahun yang lalu sampai hari ini kan kurang lebih ya begitu aja. Update, pakai ngopo, pegangan atau yang sawah atau paling gitu doang. Kenapa kita meluangkan waktu dan usaha yang banyak untuk urusan yang begituan? Ya kan? Padahal nanti di alam kubur, di hari akhir itu ditanya malaikat untuk apa itu penting? Enggak penting sama sekali. Iya kan? Enggak penting sama sekali. Coba kalau di alam kubur gitu terus ditanya malaikat, waktu untuk apa? Hidup untuk apa? Buka WA group. Nah, gitu terus malaikat, oh yo maklum gitu kan? Silakan masuk surga karena buka WA group yang banyak kan enggak kan? Nah, tapi ibu-ibu, ini gaya hidup orang sekarang ini, bukan saya nggak merasakan di sini. Orang, ya kalau ibu-ibu para anggota majelis taklim ini hebat-hebat, yang di luar yang nggak pernah tersentuh majelis taklim, WA-nya nggak ada hubungan dengan taklim, itu bisa dibayangkan betapa banyak waktu yang dihabiskan hanya untuk urusan-urusan yang nggak ada hubungan dengan hidupnya. Kadang-kadang di RT itu grupnya bertengkar aja antara para kodok dengan para kampret, ya kan? Tengkarnya minta ampun loh. Ini urusannya apa tuh? Nggak ada hubungan dengan hidupnya kok bertengkarnya serius banget gitu. Nah, Bapak Ibu, ini akan menjadi tantangan sangat serius bagi siapapun yang serius ingin hidupnya bahagia. Karena makin banyak WA group itu enggak makin bahagia, harus percaya sama saya. Justru makin banyak pertengkaran, ya kan? Nah ini kalau anak-anak juga begitu, keluarga-keluarga muda juga begitu. Lo dengan HP itu kita bisa dagang, bisa jualan, kita ekonomi luar biasa. Tapi yang mau maksiat juga luar biasa, datang sendiri tanpa diundang, ya. Kadang-kadang teman-teman WA group yang ngirim gambar-gambar porno, video porno yang nggak boleh ditonton sebetulnya. Nah, terus, nah, jadi ruang untuk
maksiat itu juga kalau dulu zaman nggak ada HP ya, cuman analog tuh. Orang kalau mau maksiat, kalau orang Jogja itu kan tindaknya di Sarkem situ kan. Kalau nggak ke sana nggak ketemu maksiat, ya kan Bu? Sehingga kalau orang bilang mau kemana Sarkem, nah itu sudah tabu. Lah sekarang nggak mau ke Sarkem, itu di HP itu datang sendiri. Iya nggak? Loh, itu tantangan juga bagi keluarga-keluarga Islam, keluarga muda, keluarga tua, semuanya. Mau pejabat, mau rakyat biasa, podo ya. Saya tuh kemarin nemu kasus, ada kasus yang sampai ke saya ini, sampai ke saya. Jadi ada tokoh nih, terus pokoknya nggak mungkin lah kalau itu buat gitu. Dia berteman di Instagram terus di Eman, DM tokoh Bu. Aku juga pernah ngerti ya, di Eman gitu katanya. Terus lama-lama chatting, ngobrol-ngobrol lewat Instagram. Terus lama-lama tukar gambar. Terus lama-lama melakukan aktivitas terlarang dengan melalui perantaraan HP. Nah ini saya jadi tahu karena terus ini jadi pemerasan, ya. Aktivitasnya itu direkam, dilaporkan polisi. Nah saya jadi tahu kan jadinya. Ini aneh. Nah, saya membayangkan ini tantangan yang sangat luar biasa. Ya setiap orang itu terdorong menjadi nafsi-nafsi, super nafsi, bukan hanya sendiri-sendiri, tapi sangat-sangat individualistik. Nah, tren generasi baru yang sekarang usianya mungkin 20-an tahun ya, mungkin sebagian 30 tahun itu makin banyak menghabiskan waktu di depan HP, di depan komputer yang game online misalnya gitu ya, itu luar biasa. Jadi ada itu akhirnya menghilangkan keterampilan orang untuk bergaul secara sosial. Orang kalau tidak punya keterampilan sosial, itulah hidupnya akan menjadi sempit. Ada anak-anak baru sekarang yang pilih nggak kerja, nggak bisa kerja, karena nggak punya keterampilan, nggak pede, nggak berani untuk ketemu orang. Akhirnya menghabiskan hampir seluruh hidupnya sehari-hari itu di kamar dengan komputer dan HP, main game, browsing internet, menghabiskan waktunya. Nah, ini akan menjadi masalah serius bagi bangsa Indonesia, juga bangsa-bangsa lain sebetulnya. Ini tren di Jepang begitu, tren di Eropa begitu, tren di Amerika begitu, di Indonesia juga. Nah nanti ada yang parah banget, ada yang bisa multitasking istilahnya, nyambung. Saya punya teman jadi anggota dewan lulusan universitas terkenal top di Indonesia, pinter banget, kuliah dia pinter, jadi anggota DPR. Tapi dia ini sejak muda menghabiskan waktunya untuk main game. Orang teknik main game sampai kadang-kadang satu hari itu bisa 5 jam, 6 jam, 10 jam main game. Bahkan ketika sudah punya istri, punya anak-anak, anaknya wis kuliah, tetap dia tidak bisa menghilangkan kebiasaan main game. Ya istrinya ya mengeluh, tapi ya begitulah. Jadi kalau jadi anggota DPR awalnya dulu ini kok hebat banget, HP-nya 3 on semua gitu, 1 on sampai ngopoy mas. Ternyata main game di ruang rapat. Jadi investasi waktunya. Nah, Bapak Ibu, tren ini akan membuat orang itu makin kering di dunia, makin keterampilan untuk bergaul secara sosial makin berkurang, ya, itu makin tidak bahagia. Maka orang-orang begini ini makin perlu konsultan, ya, perlu konsultan untuk mengajari. Sebab kesuksesan orang itu
Kalau saya mengelola sekolah itu bersama teman-teman di kota gede ya, rumah hakim internasional itu. Nah di dalam konsep waktu kami menggali konsep kurikulum itu, kami menemukan kecerdasan itu ada 7, bukan hanya 2, 3. Kecerdasan intelektual iya, penting kecerdasan intelektual ya kan. Kalau dulu ibu-ibu zaman sekolah kan nanti kayak matematikanya pinter, kayak IPA-nya pinter, cerdas banget gitu kan, intelektual. IQ-nya wah 120 pinter. Tapi kan tidak semua yang pinter-pinter itu dalam hidupnya. Coba kamu ibu-ibu ini terhebat itu ranking SD yang sukses setelah jadi orang. Ada banyak teman saya SD yang pinter, saya nggak tahan dia terus kelas 1 ke kelas 6. Dia dapat beasiswa terus. Dulu secara ekonomi dia lebih mapan daripada kami. Bapaknya punya toko, waris banget gitu. Begitu selesai kuliah, saya takjub sekali, saya cari-cari kok. Ternyata dia dodolan es tongkrong surung itu loh. Oh ini anak pintar banget dulu. Nah, ternyata tidak cukup baik ya kehidupan berikutnya. Ada faktor lain, kecerdasan religius. Karena kecerdasan religius itu satu, mengerti siapa Tuhannya, hidupnya untuk apa kan gitu kan. Banyak orang yang nggak untuk apa hidupnya loh, itu menghabiskan waktu yang nggak esensial. Nah kalau mengerti bahwa sebagai Tuhan, Allah tujuan kita mengabdi kepada Allah, itu orang manusia yang paling cerdas di seluruh dunia itu. Karena nanti ya mereka itulah yang selamat, kita insya Allah yang selamat. Ada loh orang itu yang nggak percaya dengan Tuhan. Ada yang punya Tuhan tapi beda-beda Tuhannya. Dan banyak orang yang tidak tahu bahwa hari akhir itu ada, nanti di alam kubur itu ada. Jadi ada seorang ustaz sawat dan sawat ya waktunya banyak ya. Sebelahnya orang ateis. Setelah ngobrol-ngobrol orang ateis itu komplain. Orang Islam itu orang paling jahat di seluruh dunia. Agama Islam agama yang paling jahat di seluruh dunia. Kenapa katanya? Karena orang Islam dia dalam Al-Quran dikatakan orang kafir, orang kayak saya ini nanti masuk neraka. Bahkan Kristen juga ngajari gitu, Hindu Buddha juga begitu, agama lain juga begitu. Enggak, yang paling jahat itu Islam. Quran itu mengatakan begitu. Kata Ustaz itu, lah kamu itu ateis, nggak percaya akhirat, nggak percaya Tuhan, nggak percaya neraka kok galau kalau divonis masuk neraka ya. Ya. Jadi jangan galau lah urusan Al-Quran mau vonis dia masuk neraka, dia nggak percaya gitu. Itu kan kecerdasan religius tuh. Menentukan orang selamat nggak selamat kok. Nah orang yang cerdas nanti kan punya prioritas mana yang penting, yang mana yang nggak penting, mana yang dialokasikan waktu terbesarnya, mana yang enggak. Yang ketiga itu kecerdasan moral. Orang beragama kuat tapi belum tentu moralnya baik. Moral itu ya berpihak pada kebenaran, bersikap kasih sayang, punya karakteristik ya, punya karakter kuat untuk saling membantu orang. Itu kecerdasan moral. Bukan hanya soal keyakinan. Kalau moral itu action. Bantu kucing, bantu burung, bantu ayam, ngopeni tanaman, sama pentingnya dengan ngurusi manusia. Itu buat moral ini. Ya. Ada orang masuk surga gara-gara nyelamatin kucing. Ya kan? Ada kucing kelaparan di kebun, tahu penannya ya. Masuk surga ya. Ini moral. Yang keempat Bapak Ibu itu kecerdasan fisik. Kecerdasan fisik. Banyak orang pintar, orang alim, agamanya kuat, moralnya hebat, ini sakit-sakitan. Mau diundang sekolah ini nggak bisa datang, kenapa? Sakit, buyurnya orang itu. Nah. Jadi
akhirnya ya dia soleh, ini orang pakai manfaat. Ya nggak Bu? Diajak organisasi, dijak rapat, orang iso teko. Sampai 3, 4 kali, 5 kali rapat tidak pernah datang. Akhirnya tetap jadi pengurus apa dicoret? Dicoret. Kenapa? Sakit-sakit. Maka kecerdasan fisik itu tidak kalah pentingnya. Kalau Kanjeng Nabi Rasulullah SAW itu menunjukkan al-mu'minun qawi, orang mukmin yang qawi itu kuat secara fisik. Itu ahabu ilallah, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mukmin itu tetap dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada yang kafir, daripada yang ini ya. Wong kafir aja masih dicintai. Kalau saya, wong kafir percaya, nggak percaya kalau Gusti Allah ada, tetap dikasih makan kan Subhanahu wa taala. Itu kan luar biasa. Apalagi yang mukmin. Tapi mukmin yang banyak kuat itu lebih dicintai. Kenapa? Ya tadi badan yang kuat itu menjadi lebih mudah, lebih bisa diandalkan daripada yang sakit-sakitan. Loh, Bapak itu kalau usia itu kan sudah ditentukan waktu kita di alam rahim kan 60 tahun, 80 tahun, 90 tahun. Tapi bayangkan usia 90 tahun tapi sejak 30 tahun sakit-sakitan dia. Ribut. Lo ada lo yang begitu itu. Lebih banyak orang tidak bisa bangun di rumahnya selama bertahun-tahun daripada waktu sehatnya. Nah, udah bilang ya kan? Jadi bab umur itu urusan Allah Subhanahu wa taala, bab sehat itu usaha kita. Maka ini termasuk bagian dari konsultan, Bu. Gimana supaya anggota keluarganya itu sehat, gitu? Sehat itu nanti ada urusan gerak badan. Ibu-ibu sehat rohani kan kudu sholat, mau Quran gitu loh Bu. Nah kalau mau sehat badannya ya harus olahraga. Bagaimana mau sehat badannya kok tidak pernah dipakai untuk olahraga? Otot itu kata dokter sejak umur 40 tahun kurang 1% per tahun. Jadi kalau usia 50 tahun ototnya berkurang 10%. Usia 60 tahun ototnya kurang 20%. Usia 70 tahun kurang 30%. Makanya kata dokter, kata penelitian ini, orang itu kadang-kadang sakit di hari tua. Itu bukan karena penyakit, tapi karena ototnya yang lemah. Mau tindak masuk kamar mandi, karena sudah berkurang 20% ototnya, nggak bisa nahan itu otot pahanya, kepleset, jatuh. Nah, kalau jatuh, patah tangannya, patah terbentur kepalanya, kalau dibilang itu. Jadi itu masalahnya. Kenapa kok otot orang itu 1% kurang setahun ya, dalam 1 tahun kurang 1%, itu kata dokter bukan karena alami, karena kalau sudah 40 tahun makin malas bergerak, berkuranglah ototnya. Lu kan lemu Pak. Nah ini tuh badan ini, sel tubuh ini kalau lingkaran gini toh kayak kabel itu loh, itu luarnya itu lemah, dalamnya kotor, kayak kabel persis. Dalamnya itu logam, luarnya plastik. Kalau yang sehat itu lemaknya 10% aja maksimum, ototnya dagingnya yang gede. Nanti kalau berkurang sampai 10% umur 50 tahun, artinya dagingnya itu makin berkurang, makin kecil, lemaknya makin gede. Jadi kalau dilihat berat badannya tetap atau malah tambah, ukurannya tambah gitu. Tapi itu bukan ukuran otot, ukuran lemak itu bisa nyangga tubuh nggak? Nggak bisa, karena itu kayak puding kalau lemah itu ya.
Lo jangan lupa loh, kalau lemak itu 20%, kalau berat badannya itu 60, berarti lemaknya berapa? 12 kilo. Ibu-ibu nanti kasih tas 12 kilo. Ini 500, ini setengah kilo. 12 kilo itu artinya ini 24 botol. Kalau dicangking gini tahan berapa lama, Bu? Setengah jam sudah setengah mati gitu. Tapi tidak ditaruh di sini. Wah, itu di bawah 24 jam itu. Betapa capeknya sebetulnya bawa lemak yang banyak itu. Nah, itu bagian dari kesehatan fisik. Nah, yang olahraga itu jadi penting karena memelihara otot, memelihara postur. Kenapa orang-orang itu kalau tambah umur kelihatan tambah tua? Karena posturnya berubah. Coba kalau ibu-ibu posturnya tegak gitu, walaupun sudah sepuh, pasti dibilang lebih muda dari usianya. Tapi kalau ibu-ibu begini, duduknya begini, tinggalnya apalagi makin begini, sepuh hangat, Bu, gitu kan? Walaupun usianya masih 40 tahun, postur, ya, itu olahraga, otot, dan yang kedua adalah keterpenuhan gizi. Gizi itu nggak harus mahal. Yang penting terpenuhi karbohidratnya, proteinnya, vitaminnya itu. Untuk saya kan daging mahal apa mahal? Siapa yang nyuruh beli daging? Ya kan? Nah ini jauh-jauhan itu sumber vitamin, sumber nutrisi yang sangat luar biasa itu di kebun kita ini. Kalau masih punya kebun, kalau nggak punya kebun ya hidroponik. Artinya tidak harus mahal. Betul. Yang ketiga apa? Gaya hidup. Untuk fisik. Nah kalau tidur jam 12 malam, pokoknya tidurnya malam itu membuat ya badan kita nggak sehat. Apalagi kalau minumnya kopi terus, teh terus, kurang air putih, ya itu bikin nggak sehat juga dan seterusnya. Nanti kita orang-orang pria usia itu masaknya manis-manis kan, nah itu gulanya banyak. Dulu ada teman dari Korea itu bukan komplain ya, tapi mudoroso itu orang-orang kamu itu kok makan gula banyak sekali sih. Makan gula cuma 1 sendok. Nah itu nasi itu kan gula, lauknya bakmi itu gula. Terus kayak orang nggak kerupuk, orang itu gula juga. Lauknya gudeg, itu gulanya banyak sekali. Nah, jadi itu karbohidrat itu sumber gula. Nah, mestinya dikombinasi. Makin full itu karbohidratnya makin berkurang. Dan seterusnya ini kecerdasan keempat. Loh, kalau pria ini nggak tahu urusan makan, urusan olahraga, urusan gaya hidup itu artinya tidak cerdas secara fisik kok. Oh dia punya pengetahuan banyak tapi nggak dipakai, artinya nggak cerdas juga. Itu yang keempat ya. Yang kelima apa? Kecerdasan sosial. Kecerdasan sosial. Jadi banyak orang yang sukses karena cukup cerdas secara sosial. Ya tadi, kalau teman-teman SD, SMP, SMA, ibu-ibu nih, yang orang petek pinter yang rotor juga ya. Banyak kan Bu? Ya. Setelah sepuh malah sukses kan? Ya. Nah, kenapa kok Google itu sebetulnya orang aktif secara sosial, tapi dibandingkan teman-temannya dia lebih aktif, maka terus kemudian kayak destruktif, kayak gitu kan. Padahal sebetulnya itu orang yang cerdas secara sosial, keterampilan sosialnya bagus. Ketemu orang dari kontroni, dari bisnis, nah gitu kan. Nah, itu orang yang cerdas secara sosial. Nah, kalau tadi orang yang makin nafsi-nafsi, biasanya kehilangan kecerdasan sosial. Akibatnya orang nggak akan sukses nanti. Tapi kalau di Jepang itu sudah jadi beban negara.
Karena anak muda yang mengunci di kamar, berinteraksi dengan komputer, menghabiskan hidupnya di situ, itu lama-lama jadi tanggungan. Urusan finansial gantungan bapaknya. Tapi kalau bapak ibunya sudah mati, diurus negara. Nah itu adalah negara maju, begitu caranya. Dan kalau di kita, yang leleran, dodolan sawah bapaknya, tabungan sawah, ya kan? Kalau nggak tabungan apa-apa, begitulah. Ini keterampilan sosial yang makin mahal ya, di zaman di era digitalisasi ini. Nah terus yang ke-6 itu ke-6 kan? Itu kecerdasan interpersonal. Interpersonal itu kecerdasan untuk membuat berteman. Loh hari ini ketika suasana makin nafsi-nafsi gitu, sendiri-sendiri, individual, itu mencari itu tidak. Kalau di sini kan baru proses, ibu-ibu ini kehidupan analognya zaman dulu jadi modal bagus. Di negara yang sudah maju, di Eropa, di Amerika, di Jepang, itu ya orang itu mengeluh. Orang itu sulit untuk mendapat teman. Kadang-kadang seumur hidup temannya itu cuma 2 orang, kadang cuma 1 orang. Bisa jadi sahabat baiknya, jadi suaminya, atau jadi terus jadi temannya. Bayangkan di bumi yang luas ini, temannya cuma 1 orang. Ini kalau cekcok, itu bisa frustasi, bisa bunuh diri. Karena tadi keterampilan interpersonalnya itu rendah. Maka di kurikulum SD itu sudah diajari bagaimana berteman, bagaimana mencari teman, bagaimana memelihara pertemanan. Itu diajarkan di kurikulum sekolah karena itu sudah menjadi kebutuhan. Nah di kita ibu, sekolah kita belum ngajari itu, masih suruh ngapal provinsi mana penghasil tambang apa gitu, padahal tambangnya sudah habis kan. Nah jadi keterampilan esensialnya nggak diajarkan. Nah itu nanti ini salah satu peran konseling itu, ngajari orang untuk membangun pertemanan antar siapa? Antar suami istri, antara orang tua dengan anak. Gitu Bu ya. Ini teman-teman ada yang buat sekolah SMA. Terus salah satu caranya, karena backgroundnya banyak sekolah itu gitu, itu si murid itu diajari untuk berteman dengan orang tuanya. Nah ternyata banyak orang tua yang nggak paham juga bagaimana berteman dengan anak-anaknya. Jadi anaknya libur 2 minggu di sekolah dulu-dulunya, itu nggak pernah bicara yang esensial antara orang tua dengan anak. Nah, jangan-jangan itu antara suami istri juga nggak pernah ngomong secara esensial. Ya, waktunya dihabiskan bareng-bareng, tapi tidak pernah sharing pemikiran, sharing berbagi perasaan. Yang terjadi ya hahaha aja. Tapi anaknya punya gerundelan, bapaknya punya gerundelan apa, ibunya punya gerundelan apa. Satu keluarga itu kita menjadi satu unit keluarga. Nah terus ketika diajari oleh gurunya, anaknya coba ngobrol dengan ibunya, ngobrol dengan bapaknya. Pak, bapak itu kerja apa? Kalau kerja di kantor, apa yang dikerjakan? Ada temennya nggak Pak di kantor? Atasannya ramah nggak Pak? Bapak tahu nggak saya itu pengen jadi apa? Gitu. Jadi ketika anaknya diajari itu, orang tuanya itu terperangah. Awalnya agak jengah juga, ini anakku ngapain sih? Tanya-tanya gitu, ganggu aja, kira-kira gitu kan. Tapi ternyata lama-lama, oh iya ya, kita butuh ternyata antar anggota keluarga itu untuk saling tahu mengenal. Gitu. Nah itu keterampilan interpersonal yang harus dibangun. Nah yang terakhir itu kecerdasan kultural, budaya.
masing-masing kita hidup dalam satu lingkungan budaya. Bukan hanya seni budaya loh ya, tapi budaya peradaban itu. Nah, kenapa orang Eropa bisa menjajah Indonesia lama, Belanda itu jajah Indonesia lama, padahal dulu penduduk Belanda itu 5 juta, penduduk Indonesia 130 juta. Hari ini penduduk Belanda cuma 17 juta, kita 200 juta. Kok bisa loh jajah 350 tahun? Padahal Belanda itu dikenal masyarakatnya itu tidak mau tinggal di Indonesia. Jarang beranak pinak di Indonesia dulu ya. Artinya sebetulnya datang dikit karena kerjaan terus balik lagi. Ini kok 350 tahun? Salah satunya apa? Karena peradaban mereka lebih tinggi. Bukan soal sopan santun, bukan soal etika, tapi tingkat budaya. Nah kita ini, peradaban kita ini kadang-kadang ya masih rendah. Jadi kurang beradab kalau mereka bilang ya kan. Padahal sebetulnya kita ini kan bilang hati luhung, ya kan. Nah baru ketahuan ternyata nanti muncul setelah muncul alat digital itu loh di media sosial. Kata orang-orang, kata Google, kata ini penelitian institusi ya, juga kata beberapa public itu mengatakan Indonesia itu termasuk yang salah satu negara yang penduduknya tidak ramah, paling tidak ramah di media sosial. Padahal ibu-ibu kan selalu ramah terus kan Bu, monggo, sinara, mundur rumiyin, halus, lembut. Ya kalau ketemu orang menghormati gitu. Itu kesan pertama orang Amerika, ada seorang Amerika datang ke Indonesia, ke Jogja, dijemput di bandara Atitarto itu, terus pokoknya ramah. Tapi begitu sudah di medsos, dia posting sesuatu, jadi bahan bulian ya, habis-habisan dibully. Itu di negaranya selama hidup dia tidak pernah dibully orang. Justru setelah di Jogja itu dia dibully orang, onak-onak kita pokoknya di media sosial. Katanya benar risetnya, orang Indonesia itu paling tidak beragam di media sosial. Loh, kalau di media sosial begitu, itu esensinya sebetulnya. Kenapa? Ketika tidak ketahuan siapa orang aslinya, orang mau berbuat semau-maunya, nah itulah aslinya. Bukan yang di sini aslinya. Ini pakai topeng semua, nggak asli. Ya kan Bu? Isin sama Konggone, isin ada Kupri, isin ada Kudewi, kan gitu. Padahal kalau di media sosial balai sama ada Konggone. Nah ini Bu Pak, makanya kalau kita asli itu ya, kalau Umar bin Khattab dulu kan mendikor. Kalau mau cari tahu aslinya orang jangan ketika di masjid, mau mesti sholat kabeh. Tapi coba perjalanan 2 hari 2 malam, nanti kan ketahuan. Hari ini nggak usah jalan 2 hari 2 malam, di WA group itu ketahuan siapa yang asli kayak apa. Gitu. Di media sosial, di Facebooknya siapa. Gitu. Jadi Bapak Ibu itu 7 macam kedatangan keterampilan yang hari ini makin lama makin berat namanya. Maka sekolah konsultan keluarga ini menjadi penting ya, supaya apa? Bisa membantu memberi ya, jadi konsultan ya dalam kehidupan rumah tangga yang makin lama makin rentan kira-kira nanti dengan tingkat peradaban budaya yang makin bergeser seperti yang sekarang ini. Nah mudah-mudahan dengan pelatihan ini nanti, ini sudah tutupannya. Nah, insya Allah sudah pelatihannya sudah berjalan beberapa kali, tapi mudah-mudahan nanti ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu yang makin lama makin ketampilannya makin tinggi. Nah, jadi saya mengucapkan selamat kepada ibu semua para konsultan yang sudah ikut sekolah,
para ibu-ibu yang rawuh sedoyo yang tidak sempat ikut jadi konsultan, tapi ada hadir konsultan hebat Bu di DI ini. Nanti ibu-ibu ini akan perannya sebetulnya masih diperlukan, walaupun banyak yang mengingkari, ya. Orang perlu konsultannya kayak nah. Tapi ke depan saya kira ini kebutuhan akan menjadi kebutuhan penting dalam kehidupan kita. Nah, mudah-mudahan ibu-ibu sekalian ini lancar, sukses, dan sangat penting, sangat bagus kalau nanti setiap ormas itu juga punya konsultan. Karena ini yang dihadapi ini masif nanti. Persoalannya masif, cuma nggak ketahuan aja, kayak gunung es. Ya. Nah, sehingga kalau setiap kita ini menjadi konsultan, setiap ormas pengurusnya adalah konsultan, mudah-mudahan Yogyakarta ini menjadi berhati nyaman, ya. Bukan hanya berhati nyaman, tapi juga berkeluarga yang sakinah mawaddah warahmah.